Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Aholia dari Politeknik Negeri Sriwijaya dari jurusan Bahasa dan Pariwisata. Di video kali ini aku mau bahas tentang 14 tipe pelanggan. Topik ini penting banget, apalagi buat kita yang nanti bakal terjun ke dunia bisnis, pelayanan, atau kerja di bidang hospitality dan marketing. Karena memahami tipe pelanggan bisa bantu kita memberikan pelayanan yang lebih tepat dan pastinya bikin pelanggan lebih puas dan loyal sama produk atau jasa yang kita tawarkan. Yang pertama yaitu pelanggan potensial. Pelanggan potensial adalah orang yang belum pernah membeli produk atau jasa kita, tapi mereka sudah tahu tentang brand atau perusahaan kita. Biasanya mereka tertarik tapi masih ragu, mungkin karena belum yakin sama kualitasnya atau lagi bandingin dengan produk lain. Tugas kita adalah membangun awareness atau trust supaya mereka akhirnya tertarik buat coba. Contohnya, orang yang sering lihat iklan suatu kafe di Instagram, tapi belum pernah mampir ke sana. Nah, itu adalah pelanggan potensial. Yang kedua yaitu pelanggan baru. Pelanggan baru itu mereka yang baru pertama kali mencoba produk atau jasa kita. Biasanya mereka masih belajar dan mencari tahu tentang bisnis kita. Kesan pertama di tahap ini sangat penting. Kalau pelayanan kita ramah dan produk bagus, mereka bisa lanjut jadi pelanggan tetap. Tapi kalau pengalaman pertama kurang memuaskan, kemungkinan besar mereka tidak bakal balik lagi. Dan yang ketiga yaitu pelanggan setia, yang mana tipe pelanggan ini adalah impian semua bisnis, yaitu orang yang sudah percaya dan terus melakukan pembelian secara berulang. Mereka suka banget sama produk atau pelayanan kita, bahkan kadang sampai merekomendasikan ke orang lain. Kunci mempertahankan pelanggan setia adalah menjaga kualitas dan terus menjalin hubungan baik. Baiklah, yang keempat yaitu pelanggan impulsif. Pelanggan impulsif ini biasanya membeli tanpa banyak pertimbangan. Mereka lihat produk, suka, dan langsung beli. Tipe ini sering muncul karena tampilan menarik, promo, atau suasana hati. Cara menanganinya yaitu pastikan tampilan produk menarik, tata letaknya strategis, dan pelayanan cepat supaya pembelian spontan mereka nggak hilang. Yang kelima yaitu pelanggan banyak tanya. Sesuai namanya, pelanggan ini suka bertanya detail sebelum membeli, mulai dari harga, bahan, cara pakai, bahkan kadang nanya hal-hal kecil. Mungkin agak melelahkan, tapi sebenarnya bagus karena artinya mereka tertarik. Kuncinya kita harus sabar dan menjawab dengan sopan serta informatif supaya mereka yakin dan akhirnya membeli produk kita. Dan tipe pelanggan yang keenam yaitu pelanggan pencari diskon. Tipe pelanggan ini sangat sensitif terhadap harga. Mereka akan membeli kalau ada promo, diskon, atau potongan harga. Biasanya mereka juga suka membandingkan harga dari berbagai tempat, dan strateginya berikan promo menarik, paket bundling, atau poin loyalitas supaya mereka tetap beli walaupun nggak ada diskon besar. Tipe yang ketujuh yaitu pelanggan banyak kebutuhan. Mereka adalah pelanggan yang sudah tahu apa yang dibutuhkan dan cenderung hemat. Mereka nggak suka buang uang atau hal yang nggak perlu. Biasanya mereka langsung bilang, saya cuma butuh ini dan itu. Dan cara melayaninya yaitu langsung ke inti. Tawarkan produk sesuai kebutuhan mereka, tanpa adanya basa-basi berlebihan. Tipe yang ke-8 yaitu pelanggan ekspresif. Tipe ini agak menantang. Mereka biasanya keras kepala, cerewet, dan suka mendominasi pembicaraan. Mereka ingin dilayani dengan cepat dan sesuai kebutuhan. Cara menanganinya yaitu dengarkan dulu, jangan memotong pembicaraan, dan berikan solusi dengan nada tenang dan profesional.
Kalau ditangani dengan sabar, mereka bisa jadi pelanggan setia juga. Tipe yang ke-9 yaitu pelanggan kritis. Pelanggan kritis biasanya kurang percaya diri dan terlalu hati-hati sebelum membeli. Mereka banyak mempertimbangkan dan takut salah pilih. Tugas kita adalah melayani mereka dengan bukti nyata seperti testimoni, review, atau contoh langsung. Jadi, mereka merasa aman dan yakin buat membeli produk kita. Dan tipe selanjutnya yaitu pelanggan analitis. Nah, tipe ini suka meneliti dan membandingkan produk satu dengan lainnya. Mereka biasanya punya banyak pengetahuan dan sangat teliti. Kita harus siap dengan data lengkap seperti spesifikasi, manfaat, dan kelebihan produk kita. Jangan asal jawab, karena mereka bakal tahu kalau kita nggak benar-benar paham akan produk kita. Tipe yang ke-11 yaitu pelanggan rekomendasi. Nah, tipe ini datang karena saran dari orang lain, biasanya teman, keluarga, atau influencer. Biasanya mereka sudah percaya karena ada orang yang merekomendasikan, tapi tetap perlu diyakinkan. Kita harus jaga kualitas supaya mereka nggak kecewa dan bisa terus percaya dengan rekomendasi. Oke, tipe selanjutnya yaitu pelanggan pendiam. Nah, pelanggan ini termasuk tipe yang tidak banyak bicara dan jarang memberi feedback. Mereka akan beli kalau suka, tapi tidak akan banyak komentar. Yang penting jangan diabaikan. Tetap layani mereka dengan sopan, senyum, dan perhatian kecil agar mereka merasa dihargai. Yang ke-13 yaitu pelanggan sombong. Nah, tipe pelanggan ini yang kadang bikin kita gregetan. Mereka merasa paling tahu segalanya, suka menyombongkan diri, dan sering membandingkan produk kita dengan tempat lainnya. Cara menghadapi mereka adalah tetap tenang, sopan, profesional, jangan terpancing emosi. Cukup dengarkan dan tanggapi dengan fakta yang jelas. Tipe yang terakhir yaitu pelanggan yang tidak puas. Tipe ini merasa kecewa terhadap produk atau pelayanan. Kadang masalahnya kecil, tapi dibesar-besarkan kalau tidak segera ditangani. Kita harus tanggap, minta maaf dengan tulus, dan tawarkan solusi yang bisa memperbaiki pengalaman mereka. Dan ingat, pelanggan yang kecewa tapi ditangani dengan baik bisa berubah jadi pelanggan yang setia. Nah, dari 14 tipe pelanggan yang sering kita temui dalam dunia bisnis maupun pelayanan, dari pelanggan potensial sampai pelanggan yang tidak puas, semuanya punya karakter dan cara pendekatan yang berbeda-beda. Sebagai calon profesional, penting sekali buat kita belajar memahami setiap tipe pelanggan supaya bisa memberikan pelayanan terbaik dan membangun hubungan jangka panjang. Baiklah, semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.